Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Tuan DKM beserta jajaran dan para jemaah salat subuh di Masjid Baitul Izzah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan segala ibadah kita mudah-mudahan diterima dan hari ini diberikan sihat wal afiat, hari yang penuh barakah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Selalu bersyukur. Ada dua nikmat yang sering manusia lupa. Pertama nikmat sehat, kedua nikmat waktu. Mudah-mudahan dua nikmat ini, kata Nabi, yang banyak manusia sering lupa. Kita termasuk di antara orang-orang yang ingat dua nikmat ini. Dan itulah tanda hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kedua, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian, sedikit kita membaca 5 ayat. Saya yakin hafal di surah Al-Baqarah ayat 30. Surah Al-Baqarah ayat 30 dan ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. Baik, para jemaah sekalian, hari ini kita ingin melanjutkan seri dalam kajian Ulumul Quran serial, di mana hari ini kita masuk pada kajian Makkiyah wal Madaniyah. Bapak sering dengar ayat Makkiyah? Pak ya? Ada ayat Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah sederhana kalau kita
belum tahu misalnya, kita bisa nangkap langsung Makkiyah itu pasti identik Mekah, Madaniyah, Madani atau Madinah. Hari ini coba kita lihat bagian yang juga sangat penting di dalam memahami Al-Quran adalah aspek Makkiyah wal Madaniyah. Kenapa tema ini diangkat? Tema ini diangkat bertujuan supaya memahami Al-Quran berdasarkan kaidah-kaidah, di antaranya kronologis ayat, peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Walaupun tidak semua ayat itu diketahui, yang kita sebut namanya asbabun nuzul. Walaupun tidak setiap ayat itu diketahui asbabun nuzul. Kedua, pembahasan Makkiyah wal Madaniyah ini supaya kita paham bahwa Al-Quran ini turun secara bertahap, gradual, karena bertahap, dan objek wahyu Al-Quran itu sendiri berbeda-beda, sehingga perlu memahami Makkiyah Madaniyah agar ayat ini sesuai dan bisa membaca zaman. Ketiga, supaya kajian ini mengantisipasi, mengkanter atau menghindari kesalahpahaman di dalam membawa ayat. Itulah kenapa dulu kalau Imam Suyuti mengatakan tidak semua orang bisa bicara Al-Quran. Kenapa dulu kiai-kiai Jawa suka menyampaikan isi kitab, tapi takut menyampaikan kajian yang isinya tafsir Al-Quran? Di Indonesia ini tafsir Al-Quran pun nggak banyak, Pak. Yang paling terkenal tafsir, kalau tafsir produk lokal, kira-kira apa? Tafsir dalam negeri. Kalau jalan lain luar. Al-Azhar Buya Hamka. Selanjutnya ada Misbah, Al-Misbah Pak Quraish Syihab. Entah kenapa sampai sekarang itu perguruan tinggi ilmu Al-Quran belum punya tafsir sendiri, kitab tafsir yang dibuat oleh tokoh-tokohnya. Apa karena selama ini begitu banyak kitab tafsir dari luar? Tapi itulah menurut saya kemunduran, Pak. Kemunduran karena ilmu-ilmu Al-Quran itu tidak disosialisasikan. Nah, saya mencoba membawa kajian ini agar bisa dicerna, walaupun tadi nanti tidak tuntas, tapi setidaknya bisa kita dapati gambaran umum tentang kajian di antara ulumul Al-Quran, yaitu Makkiyah wal Madaniyah. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Quran turun berapa tahun? 23 tahun, digenapkan 23 tahun. Turun di berbagai tempat. Oleh Ibnu Mas'ud mengatakan Al-Quran itu turun fi salasati amkinah, turun di 3 tempat. Di Makkah, turun di Mekah, turun di Madinah, dan turun di Syam. Jadi Al-Quran itu turun di 3 tempat, Mekah, Madinah, dan Syam. Mekah, kalau dilihat turunnya tidak saja di Mekah,
tapi di sekitar Mekah kemudian oleh ulama berpendapat termasuk Makkiyah, berarti termasuk turun di Mekah. Di sekitar Madinah maka disebut juga Madaniyah, termasuk ayat-ayat Madaniyah, turun di sekitar Madinah berarti disebut juga Madinah. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Al-Quran turun selama 23 tahun dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang, dan Al-Quran ternyata didapati punya cara yang berbeda dalam menyikapi masyarakat dengan gaya bahasa yang berbeda. Disinilah pentingnya kajian Makkiyah wal Madaniyah. Saya tanya ke Bapak, Qul ya ayyuhal kafirun, artinya katakanlah wahai orang-orang kafir. Penyebutan kata kafir, kemudian ada ayat yang lain, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu. Tiga kata ini saja itu sudah jelas objeknya berbeda. Pertama, qul ya ayyuhal kafirun, jelas objeknya orang kafir. Kalau ya ayyuhan nas, objeknya lebih umum, wahai manusia. Dan ya ayyuhalladzina amanu, dan itu lebih eksklusif, wahai orang-orang yang beriman. Menempatkan tiga ayat yang berbeda ini saja, kalau tidak memahami Makkiyah wal Madaniyah, ini bisa dipukul rata. Ini yang berbahaya. Itulah kenapa Nabi berdakwah ada proses. Dakwah pertama Nabi kepada musyrik Mekah dalam keadaan siriyah atau sembunyi-sembunyi, door to door, dari pintu ke pintu, diam-diam. Kalau bisa cari waktu yang sepi, nggak dilihat orang. Itu metode. Tapi kemudian metode itu berkembang sampai harus terang-terangan menyampaikan di hadapan publik, sampai kemudian menjadi sebuah kekuatan politik. Nah, ini juga bagian dari memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita sebut Makkiyah wal Madaniyah. Bapak Ibu sekalian, Makkiyah wal Madaniyah Nabi tidak pernah menyebutkan. Nah, saya jelaskan, Makkiyah wal Madaniyah tidak pernah Nabi sebutkan ini Makkiyah, ini ayat Madaniyah, enggak, Pak. Jadi ulumul Quran, pembahasan tentang Makkiyah wal Madaniyah tidak ada di zaman Nabi. Sebagai disiplin ilmu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada. Sehingga bagaimana bisa ayat Al-Quran itu digolongkan Makkiyah wal Madaniyah? Ini sumbernya dua. Pertama, simai naqli. Simai naqli itu adalah kesaksian sahabat. Sahabat yang memperhatikan Nabi ketika menyampaikan ayat berdasarkan peristiwa tertentu. Dan kesaksian sahabat bahwa ayat ini turun di daerah mana. Itu namanya simai naqli, kesaksian sahabat terhadap ayat Al-Quran yang turun kepada baginda Nabi dan disampaikan kepada sahabat. Kedua, dengan sumber kiasi ijtihadi. Kiasi ijtihadi maksudnya para sahabat kemudian para ulama berpikir mengelompokkan, mengklasifikasikan ayat-ayat ini, ayat yang turun di sekitar Mekah seperti Mina, Arafah, ini turun di Madinah dan sekitarnya, dan ini diturun di Syam. Nah, ini adalah tugas sahabat beserta para tabi'in dan ulama setelahnya. Artinya, sesungguhnya kalau kita bayangkan kita hidup di zaman Nabi, kita tidak akan mengkaji kajian yang Makkiyah wal Madaniyah. Tapi tentu sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, demi Allah tidak ada ayat Al-Quran yang turun kecuali saya mengetahuinya.
Dan sekiranya ada orang yang lebih tahu dari saya dan bisa ditempuh dengan kendaraan, saya akan naik kendaraan unta untuk mempelajarinya. Artinya di antara sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang paling mengetahui tentang sebab-sebab turunnya ayat. Makanya kalau Nabi suruh belajar, belajarnya itu sama Ibnu Mas'ud. Saya sudah pernah ulang di sini. Apa itu Makkiyah wal Madaniyah? Makkiyah wal Madaniyah adalah pengklasifikasian ayat atau surat, di mana surat itu tergolong Makkah dan ada surat yang tergolong Madinah. Berdasarkan apa? Berdasarkan tiga hal. Berdasarkan tiga perspektif. Pertama, pendapat yang mengatakan perspektif tempat, bahwa kalau ayat itu turunnya di Mekah maka tergolong Makkiyah. Kalau ayat itu turunnya di Madinah tergolong Madaniyah. Tapi kemudian ketika ulama berpendapat seperti ini, jumhur para ulama, kenapa ulama bisa berpendapat berdasarkan Ibnu Mas'ud? Ketika Ibnu Mas'ud mengatakan kullu syai'in, segala sesuatu dari ayat Al-Quran, unzila fihi bi Makkah fahuwa Makkiyah. Ketika ayat itu turun di Mekah maka disebut Makkiyah. Itu juga pendapat Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Tapi ditemukan banyak kelemahan. Bagaimana dengan ayat yang turun dalam perjalanan? Dan bagaimana ayat yang turun di Baitul Maqdis, seperti subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, yang itu kabarnya turun di Syam. Apakah ayat itu digolongkan Madaniyah atau Makkiyah? Ditemukan kelemahan. Kedua, ulama ulumul Quran memandang perspektif yang lain. Makkiyah wal Madaniyah ditentukan berdasarkan tempus atau waktu, di mana waktu turunnya ayat Al-Quran itu dibagi menjadi dua, turun sebelum hijrah dan turun setelah hijrah. Nabi sebelum hijrah, Nabi berada di Mekah berapa tahun, Pak? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Atas dasar ini, ulama ahli Al-Quran mengatakan, termasuk Imam Zarkashi mengatakan bahwa para ulama jumhur mayoritas mengatakan sebaiknya Makkiyah wal Madaniyah itu ditentukan berdasarkan perspektif waktu. Jadi turun sebelum hijrah itu disebut Makkiyah, dan turun setelah hijrah Nabi disebut Madaniyah. Ada pula golongan yang ketiga, bahwa Makkiyah wal Madaniyah itu berdasarkan khitab. Khitab itu indikasi di dalam Al-Quran yang menjelaskan objek bicara, lawan bicara, yang berdasarkan lawan bicara atau objek wahyu Al-Quran. Kalau Al-Quran manggilnya ya Yohanes, wahai manusia, berarti seluruh manusia, ada semangat egaliter. Nah, ditentukan kira-kira kalau manusia ini turunnya di Mekah atau Madinah. Mekah atau Madinah, Pak? Mekah. Karena apa? Karena di Mekah tidak ada paksaan meluk agama. La ikraha fiddin. Karena sesungguhnya di Mekah itu proses mendakwahkan Islam, dan kita tahu kondisi umat Islam masih minoritas, belum menjadi basis satu kekuatan politik. Sehingga ulama berpendapat Makkiyah wal Madaniyah maka ditentukan berdasarkan khitab, lawan bicara, objek wahyu. Lalu di antara tiga ini, mana yang kemudian populer sampai sekarang? Populer sampai sekarang bukan berarti menafikan yang tidak populer. Yang populer sampai sekarang, kajian ulumul Quran memahami Makkiyah wal Madaniyah dengan pendekatan waktu.
Sehingga para orang-orang yang membaca dan memaklumi sampai sekarang bahwa Makkiyah itu turunnya sebelum hijrah dan Madaniyah itu turun setelah hijrah. Bapak-bapak sekalian, lalu yang menarik adalah ketika kita mengetahui Nabi itu sebelum hijrah disebut namanya Makkiyah, setelah hijrah disebut Madaniyah. Inilah yang mempengaruhi gaya bahasa. Mempengaruhi gaya bahasa. Nanti saya jelaskan. Selama sebelum hijrah itu, kemudian ulama mengelompokkan ada sekitar 82 ayat yang turun. 82 surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka ada 82 ayat yang turun. Dan setelah Nabi hijrah ke Madinah, ada sekitar 20 ayat yang turun. Ayat jumlah 20 surat. Surat ada berapa, Pak? 114. 82 surat turun sebelum hijrah. Kemudian 20 surat turun setelah hijrah. Yang diperselisihkan sampai sekarang tidak menemukan kata final, ada 12 surat. 12 surat yang masih diragukan, itu turunnya sebelum hijrah atau turunnya setelah hijrah. Sehingga ulama mengatakan 12 surat yang diperselisihkan itu bisa turun 2 kali. Misalnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu pendapat populer turunnya 2 kali, turun di Mekah dan turun di Madinah. Turun sebelum hijrah dan turun setelah hijrah. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir itu paling gampang. Kalau Bapak punya ini, kalau bisa download aplikasi tafsir Ibnu Katsir, seharusnya di HP kita itu minimal harus punya tafsir Ibnu Katsir, Pak. Ya tafsir dasar standar lah. Dan tafsir Ibnu Katsir itu disebut namanya tafsir bil ma'thur, tafsir riwayat. Yang kuat riwayatnya di dalamnya itu berdasarkan hadis, kutipan, perkataan para sahabat. Dan menarik, tafsir Ibnu Katsir itu selalu Al-Baqarah misalnya. Al-Baqarah itu kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, maka akan ada penyebutan di situ. Madaniyah, termasuk Madaniyah, kecuali ayat-ayat ini ditentukan. Misalnya surah Al-Baqarah itu Madaniyah, turun setelah hijrah atau di Madinah, kecuali ada ayat di ayat 281 itu disebut Mekah, Makkiyah. Jadi begini, Pak, kalau surat itu disebut Makkiyah bukan berarti semuanya di Mekah, bukan berarti semuanya sebelum hijrah. Ada 1 ayat atau 2 ayat yang bisa jadi turun di Madinah, cuma dilihat dari mayoritas. Misalnya Indonesia mayoritasnya umat Islam, bukan berarti nggak ada umat yang lain. Memahami Al-Quran pun begitu. Kalau ayat itu, surat itu disebut Madaniyah, bukan berarti di dalamnya tidak ada Makkiyah. Ada Makkiyah, cuma sedikit minoritas. Jadi bicara Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran itu bicara minoritas dan mayoritas. Jadi kalau di dalam surat itu disebut Makkiyah, juga di dalamnya ada Madaniyah. Misalnya di surah Al-Anfal, saya ingin sampaikan sebelum saya bahas surat apa saja yang termasuk Madaniyah, surat apa saja yang termasuk Makkiyah. Surah Al-Anfal
ayat 30. Coba buka ayat 30 surah Al-Anfal ayat 30. Yang bunyi ayatnya, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang kafir melakukan tipu daya, makar, liyuthbituk, untuk menangkapmu Muhammad, aw yaqtuluk, atau membunuhmu, aw yukhrijuk, atau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka melakukan tipu daya dan Allah pun menggagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Ayat ini menurut Bapak, Nabi ditangkap, Nabi mau dibunuh kira-kira di Mekah atau Madinah? Di Mekah. Kira-kira Nabi mau ditangkap, mau dibunuh itu peristiwa apa, Pak? Peristiwa sebelum hijrah, yang membuat Nabi hijrah karena Nabi mau ditangkap, mau dibunuh, mau dipersekusi. Ayat ini bicara tentang kondisi Mekah, perlakuan sekelompok orang-orang Mekah kepada baginda Nabi. Baik, itu dilihat dari konten ayat. Tapi kemudian coba kita perhatikan, ini surah apa, Pak? Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal itu termasuk surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Artinya ini ayat mayoritasnya turun setelah hijrah, atau konteksnya adalah masyarakat Madinah. Tapi ada di dalamnya muatan tentang masyarakat Mekah. Sehingga disinilah bukti bahwa di dalam Al-Quran kalau satu surat disebut Makkiyah, maka di dalamnya juga ada Madaniyah. Kalau surah Al-Baqarah kita bisa buka ayat 281. Ayat 281. Ini ngaji nih Pak, ngaji Quran. Di mana bunyi ayat 281 itu, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah diri kalian, atau takutlah kalian dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka sendiri tidak dianiaya. Ini ayat 281 turun di Mekah, Pak, ketika Nabi sedang melakukan haji terakhir, disebut haji wada, tahun ke-10 Hijriah, 2 tahun setelah Fathu Mekah. Ini juga ayat detik-detik sebelum Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah haji terakhir, haji perpisahan, haji wada. Turun di Mekah, tempatnya di Mekah. Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah. Jadi mayoritas kalau kita perhatikan di dalam Al-Baqarah itu surat Madaniyah. Kenapa surat Madaniyah? Gampang sekali, Pak. Di dalamnya muatan-muatan dari surah Al-Baqarah itu mulai di awal kelompok orang beriman, kedua kelompok orang kafir,
ketiga kelompok orang munafik. Karena di Mekah tidak ada istilah munafik. Munculnya istilah munafik itu ada di Madinah. Karena kalau di Mekah itu cuma kafir musyrik, maka di Madinah baru ada munafik. Lalu kenapa turunnya di Mekah dikelompokkan ke Madaniyah, yaitu satu ayat itu? Nah, turunnya, masalahnya ayat yang 281 tadi turunnya ketika Nabi haji wada. Haji wada itu setelah hijrah atau sebelum hijrah, Pak? Setelah hijrah. Disinilah ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama ahli Al-Quran, mereka terus sampai sekarang mereka terus berjuang. Al-Quran dikelompokkan Makkiyah wal Madaniyah berdasarkan waktu. Jadi lebih utama waktu. Kalau setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah, maka dia tetap Madaniyah. Nah, ini satu kelompok. Kalau kelompok ulama yang kekeh, yang sangat kuat dengan prinsip ya turun berdasarkan tempat seperti Ibnu Mas'ud, maka ayat tadi kira-kira masuk Makkiyah atau Madaniyah, Pak? Makkiyah. Kalau Ibnu Mas'ud lalu memahami yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu betul-betul literal tekstual, maka akan memandang bahwa ayat apa saja yang turun di Mekah walaupun setelah hijrah, maka itu disebut Makkiyah. Artinya begini, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, begini. Pada dasarnya Al-Quran itu tidaklah kita sampai menemukan 100% mana yang hakikat dari Makkiyah, mana yang hakikat dari Madaniyah. Adapun kita ini mengikuti para ulama berdasarkan riwayat-riwayat bahwa jumhur ulama memilih berdasarkan waktu. 20 ayat yang disebutkan turun di Madinah itu selalu ayatnya, suratnya panjang-panjang, Pak. Surat-surat panjang itu banyak turun di Madinah atau turun setelah hijrah. Pertama, surat yang panjang adalah tentu surah Al-Baqarah. Itu pasti. Yang kedua, surat yang panjang adalah surat Ali Imran. Itu juga turun di Madinah atau setelah hijrah Nabi. Saya sebutkan ada 20 ayat di sini. Pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, 4 Al-Maidah, 5 Al-Anfal. Ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, kemudian At-Taubah. Nah, ini menarik, At-Taubah. At-Taubah itu menarik, Pak. Bara'atun minallahi wa rasulih. Kalau nanti kita buka surah At-Taubah coba. Tapi jangan ini dulu. Fokus ke surat yang turun. At-Taubah, kemudian yang ketujuh An-Nur. Surah An-Nur juga turun di Madinah. Kemudian Al-Ahzab. Saya pikir surat yang panjang ini perlu Bapak tulis. Adapun surat yang turun di Mekah itu nggak perlu ditulis, karena banyak dan cukup diketahui dari yang surat-surat panjang ini. Ada 82 surat tadi turun, itu nggak perlu ditulis. Yang penting mengetahui yang Madaniyahnya. An-Nur tadi, yang ke-8 Al-Ahzab, ke-9 Muhammad, ke-10 Al-Fat, ke-11 Al-Hujurat, ke-12 Al-Hadid, kemudian ke-13 Al-Mujadalah. Al-Mujadalah itu ada ayat yang berbunyi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang beriman dan orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Itu surah Al-Mujadalah. Nah, itu termasuk Madaniyah. Al-Mujadalah. Kemudian yang ke-14 Al-Hasyr. Al-Hasyr banyak yang hafal ini pasti. Ya ayyuhallazina amanu.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu ayat yang paling laris. Hampir di setiap masjid itu pasti ada dutanya, Pak. Duta ayat itu pasti ada tuh. Luar biasa, ayat itu juga artinya keren. Kemudian selanjutnya 15 Al-Mumtahanah. Kalau Al-Mumtahanah di dalamnya adalah bolehnya kita bergaul dengan non-muslim selama mereka tidak mengganggu kita. Itu Al-Mumtahanah. Kemudian yang ke-16 Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idzanu dialis salati mi yaumil jumu'ah, ngajak salat Jumat. Itu turun di Madinah. Karena tentu saja salat Jumat itu tidak ada di Mekah. Salat Jumat itu syariatnya pasti di Madinah. Karena dulu sebelum Jumat orang-orang Mekah itu mengenal hari Jumat itu sebagai namanya hari Arubah, hari kebanggaan. Jadi masyarakat Arab itu kalau mengumumkan dalam satu minggu itu ada pengumuman hasil kinerja selama seminggu. Hasil kinerja selama seminggu itu diumumkan pada hari Jumat. Waktu itu belum ada penyebutan Jumat yang namanya Yaumul Arubah, hari kebanggaan. Kalau hasilnya misalnya dagangnya sukses selama satu minggu mujur, diumumkan, nanti dibanggakan, namanya digantungkan nanti di Ka'bah. Makanya al-hakumut takatsur. Orang-orang Arab Mekah itu, orang Arab musyrik itu, mereka punya dua kebanggaan. Pertama bangga sama anak laki-laki, kedua bangga sama harta perdagangan. Wah, mereka ini rela konflik, Pak. Mereka tuh ini Arab yang keras, mudah konflik gara-gara anak dan gara-gara untung rugi perdagangan, itu mudah konflik. Ini surah Al-Jumu'ah. Kemudian surah yang ke-17 Al-Madaniyah adalah Al-Munafikun. Nah, Al-Munafikun gak mungkin Makkiyah. Nah, ke-18 ada At-Tariq. Ke-19 surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim salah satunya ayatnya yang berbunyi, kalau enggak salah ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, itu ayat Madaniyah, surah Madaniyah At-Tahrim. Yang ke-20 adalah An-Nasr. An-Nasr itu apa, Pak? Surah apa? Idza ja an-nasrullah wal fath. Nah, itu Madaniyah. Ada 20 surat. Satu lagi yang perlu Bapak tulis adalah surat yang diperselisihkan sampai sekarang, yang turunnya itu yang kelompoknya Makkiyah atau Madaniyah, bisa dua-duanya. Yang masih diperselisihkan, pertama surah Al-Fatihah. Makanya jangan heran kalau ada pendapat mengatakan Al-Fatihah turun dua kali, turun di Mekah dan turun di Madinah. Ini karena riwayatnya. Kenapa bisa, Ustaz? Al-Fatihah itu kan rukun sholat. Kenapa bisa sih surah Al-Fatihah yang begitu populer tapi diperselisihkan? Begini, kadang sesuatu yang pendek dan populer tidak mengundang pertanyaan, Pak. Udah umum, dibaca berulang-ulang oleh sahabat. Sahabat itu kan bukan kayak kita, Pak. Sahabat itu sami'na wa ata'na. Sahabat itu sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Untuk mendengar dan taat kepada Nabi itu luar biasa. Sehingga kalau satu surat itu pendek itu sering diulang-ulang. Kadang sudah mafhum, sudah maklum. Ini jelas Nabi mengulang-ulang terus ini surat. Makanya surat Al-Fatihah itu, latar belakang turunnya surah Al-Fatihah itu tidak bisa diketahui secara jelas, Pak. Al-Fatihah itu bisa digunakan kapan saja.
Sehingga nama lain dari Al-Fatihah itu disebut sebagai Asy-Syifa atau Asy-Syafi atau Al-Kafi, sebagai obat. Makanya dulu sahabat kalau nyembuhin orang sakit pakai Al-Fatihah, dibayar. Bayarnya bukan karena keinginannya, memang itu ketika kemudian diklarifikasi sampai ke Nabi apakah boleh? Boleh, tapi dalam konteks lain juga dilarang. Nah, Al-Fatihah itu kapan saja bisa dibaca. Nah, karena tidak ditemukan kronologis ayat secara jelas. Kedua, surah Ar-Ra'du. Itu termasuk surah yang masih kemungkinan ada Makkiyah atau Madaniyah. Kemungkinan bisa dua-duanya. Yang ketiga surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi nanti kalau Bapak bicara surah Ar-Rahman, jangan Bapak mengatakan, "Oh, itu Makkiyah tuh." Karena ada dua kemungkinan, Makkiyah wal Madaniyah. Tapi kalau dari segi muatannya, Ar-Rahman itu begitu indah. Gaya bahasanya, bahkan Ar-Rahman itu sebagai zinah, perhiasannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada puncak, Pak. Ibaratnya unta, itu ada punuk unta. Al-Quran itu puncaknya Al-Quran surah Al-Baqarah. Nah, pengantinnya Al-Quran, perhiasan keindahan Al-Quran ada di surah Ar-Rahman. Jantungnya Al-Quran ada di surah Yasin. Jadi masing-masing surat Al-Quran itu punya pangkat posisinya masing-masing, dan satu surat bukan berarti lebih tinggi dari surat yang lain. Hanya surat itu fungsinya. Kalau Al-Baqarah sebagai puncak, sanamul Quran, puncaknya Al-Quran, maka hatinya adalah surah Yasin. Makanya di sini penting, Pak, menggolongkan Al-Quran berdasarkan Makkiyah wal Madaniyah, berdasarkan fungsi. Nanti kira-kira orang meninggal dibaca apa? Jangan sampai orang meninggal tiba-tiba baca surah Ar-Rahman aja gitu misalnya. Kenapa orang tua dulu kalau orang meninggal bacanya Yasin? Ulama-ulama dulu luar biasa, Pak. Mereka mengkaji agama ini dengan spiritual yang tajam, tanpa riset. Itu beda dengan sekarang. Dulu ulama dengan spiritual yang tajam bisa mengelompokkan baca Yasin untuk orang yang meninggal, orang yang mau meninggal. Memang ada Iqra Yasin inda mautakum, bacalah surah Yasin ketika orang meninggal. Tapi sisi lain, orang sakit juga dibaca Yasin. Kira-kira kalau saya tanya Bapak, orang sakit dibaca Yasin atau surah Ar-Rahman? Surah Al-Waqi'ah? Surah Yasin. Kenapa? Itu jantungnya Al-Quran. Karena kalau jantungnya Al-Quran kita baca, kita ambil, mudah-mudahan hatinya dilembutkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Kalau hati kita itu jauh dari dosa, penyakit hilang, Pak. Kan itu konsep dalam agama. Bukankah penyakit itu kafarat, penghapus dosa? Baik, dan saya lanjutkan. Selanjutnya surah yang diperselisihkan adalah surah As-Saff. As-Saff. Yang kelima, surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Keenam, surah Wailul lil Mutaffifin. Apa itu, Pak? Pernah dengar? Surah Al-Mutaffifin. Yang ketujuh surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini menarik nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turun di mana, Pak? Ini turun tentang menerangkan tentang Al-Quran. Kami menurunkan Al-Quran. Tapi masalahnya Al-Qadar itu diperselisihkan, turunnya di Mekah atau di Madinah. Kalau wahyu pertama jelas Iqra, jelas turunnya di Mekah. Tapi yang menjelaskan Al-Quran itu turun ada di surah ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
dia sendiri masih diperselisihkan surat ini. Karena seringnya para sahabat membaca, populernya surat ini sehingga bisa turun di Mekah atau turun di Madinah. Yang selanjutnya surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, sama diperselisihkan. Yang kemudian surah yang ke-9 surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncangkan bumi segoncang-goncangnya. Itu juga diperselisihkan para ulama. Jadi bapak bisa nyebut Makkiyah, bisa nyebut Madaniyah, enggak ada masalah. Kemudian yang ke-10 Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sekarang saya tanya, dari muatannya kira-kira Qul huwallahu ahad dari muatannya itu Makkiyah atau Madaniyah, Pak? Makkiyah dari muatannya. Katakanlah Allah itu Esa, karena salah satu tujuan Nabi mendakwahi masyarakat Mekah, tujuan pertama mentauhidkan. Belum ada perintah syariat-syariat seperti apa cara ibadahnya, tapi yang paling penting monoteis. Bagaimana mereka betul-betul nyembah Allah tanpa perantara. Karena selama ini masyarakat Mekah nyembah Allah juga. Masyarakat Mekah yang nyembah berhala itu mereka nyembah Allah juga. Ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah, mereka nyembah Allah. Cuma mereka itu menjadikan berhala itu sebagai perantara zulfa, supaya merasa dekat dengan Allah. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh masyarakat musyrik itu nggak nyembah Allah. Mereka nyembah Allah. Masalahnya mereka menyembah Allah dengan perantara, itu aja bedanya. Lalu Nabi hadir dengan membawa risalah, di mana misi yang pertama yaitu mentauhidkan mereka, bukan saja Allah yang disembah satu-satunya, kedua caranya pun harus dengan cara yang tauhidi. Gimana cara tauhid? Tidak boleh dengan perantara. Makanya ketika ditanya Nabi, liyuqarribuna zulfa, kami ini mendekatkan diri dengan perantara supaya ada Allah itu harus ada digambarkan gitu loh, Pak. Jadi dengan mereka menggambarkan berhala itu gambarnya sangar, galak, mereka takut. Kan begini, kita ini kan dengan Tuhan beda-beda persepsi kita. Kita ini dengan Allah beda-beda persepsi kita, Pak. Ada persepsi kita mandang Allah itu ngeri. Wah, Allah ini galak, Allah ini maha kuasa. Sehingga memahami kuasa itu berarti Allah itu dengan kita memahami Allah dengan maskulinitas. Berarti Allah ini perkasa, Allah ini disiplin, Allah ini akan menghukumi hamba seberat-beratnya. Makanya masyarakat musyrik Mekah, mereka menggambarkan berhala itu nggak ada yang ganteng, Pak. Pasti muka berhalanya itu muka yang bikin mereka takut. Jadi itu pembuat patungnya bukan sembarangan. Mereka harus mengukir muka patung itu, di mana muka patung yang diukir itu muka yang membuat penyembahnya merasa takut. Tapi kemudian dulu makanya kalau menyembah berhala mereka nyebutnya Bismillah tawal Uzza. Bismillah tawal Uzza, dengan nama Lata dan Uzza. Kenapa mereka Bismillah tawal Uzza? Mereka dengan nama Lata dan Uzza mereka ada rasa takut. Kemudian Allah turunkan wahyu kepada baginda Nabi untuk disampaikan kepada masyarakat musyrik, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah itu tidak sekedar maha kuasa, tidak sekedar perkasa, tidak sekedar maha memaksa al-jabbar, tapi Allah maha rahman dan maha rahim. Allah maha pengasih, maha penyayang. Sehingga ada persepsi baru bahwa memandang Allah itu tidak harus sisi negatif atau dilihat dari maskulinitas. Memandang Allah itu galak, Allah itu garang, tapi ada persepsi yang lain. Pandang Allah itu penyayang. Nah, ini penting bahwa meluruskan tauhid, meluruskan keyakinan orang-orang musyrik. Yang selanjutnya udah ya, tadi Al-Ikhlas, yang ke-11 surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau diperselisihkan bisa jadi
turunnya di Madinah tapi muatannya Mekah. Bisa jadi turunnya di Mekah tapi konteksnya Madinah. Itu bisa jadi salah satu. Jadi kalau diperselisihkan nggak apa-apa, Bapak bisa nyebutkan surah Al-Ikhlas itu Makkiyah, bisa nyebutkan juga Madaniyah, nggak ada masalah. Ustaz, kok bisa Al-Quran meragukan? Bukan Al-Quran yang meragukan, Pak. Karena turun kepada sahabat, Nabi sampaikan kepada sahabat, tidak semua Nabi jelaskan. Asbabun nuzul, makanya kalau kita buka kitab-kitab asbabun nuzul, tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Itu jelas begitu. Sisanya 82 ayat Makkiyah. Lalu bagaimana ingin mengetahui ciri-ciri mengetahui Makkiyah Madaniyah? Sederhananya begini, Pak. Di sini ada ciri-ciri khusus yang disebut Makkiyah. Ciri-ciri khas dari Makkiyah itu, suratnya mengandung surat sajadah, sujud tilawah. Kalau Bapak menemukan ada surah sajadah, sujud tilawah, surah apa, Pak? Yang ada sujud tilawah? Yang paling sering dibacakan surat As-Sajadah. Alif Lam Mim, baca biasanya setiap subuh Jumat. Tanzilul Kitabil la raiba fihi min Rabbil Alamin, sampai sujud. Kemudian ada satu surat lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di akhirnya itu sujud tilawah, Pak. Makanya kalau orang imam rakaat pertama baca itu lalu sampai selesai, apa ayat terakhirnya? Wasjud waqtarib, dia harus sujud tilawah. Nah, ini penting. Ternyata banyak imam yang tidak memaklumi ayat ini. Dia kira ayat ini nggak ada sujud tilawahnya, sehingga dibaca sampai terakhir nggak sujud. Jadi kalau Bapak baca ayat surat ini, surah Al-Alaq ini, tolong nanti sujud tilawah, nanti berdiri lagi ganti surat yang lain. Saya makanya hampir jarang sekali, hampir mungkin setelah mengetahui ini jarang saya baca surah Al-Alaq dalam sholat, karena saya bingung. Nanti saya sujud tilawah, nanti bangun lagi surat baru, dan bisa mengelabui jemaah. Loh, dikira kok ganti surat? Nanti ada, kita ini kan imam nggak boleh buat jemaah jadi bingung. Kok jemaah jadi bingung di belakang? Suratnya udah selesai kok sujud, nggak rukuk gitu. Karena nggak umum. Padahal ini bisa dipraktekkan, Pak. Setiap subuh Jumat baca surah Al-Alaq, dilatih sujud tilawah setiap akhir. Kalau nggak hafal surat sajadah, udah surah Al-Alaq, sujud tilawah, nanti ganti surat yang baru. Ini perlu dibiasakan supaya masyarakat merasa bahwa surah Al-Alaq ini memang harus ada sujud tilawahnya, sehingga semua masyarakat maklum, jemaah maklum. Ini penting. Nah, surah Al-Alaq itu turunnya di Mekah atau Madinah, Pak? 5 ayat pertama turunnya jelas di Mekah, di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ayat-ayat berikutnya, jadi ayat itu nggak turun sekaligus. Lalu bagaimana penggabungan itu? Itu Nabi ajarkan kepada sahabat. Soal penggabungan, kok bisa Al-Baqarah itu nyatu begitu, Ustaz? Kok bisa surah Al-Alaq itu kok nyatunya sampai segitu? Nah, itu sahabat ngikuti Nabi ngajarin kepada sahabat. Itu namanya tauqifi. Walaupun awalnya ini, Pak, terpencar. Jadi berpencar. Turunnya 1 sampai 5, kemudian kapan turun lagi? Ayat 6 sampai seterusnya itu tidak diketahui pasti. Nah, ciri-ciri tadi surat di dalamnya ada surat sajadah. Kedua, setiap surat yang mengandung kata kalla. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Itu kalla, kata-kata kalla. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Kalla itu di dalam Al-Quran ada 33 kali disebutkan. Maka kata-kata kalla itu berarti Makkiyah. Itu ciri-ciri khas
surat Makkiyah, ada kata kalla. Yang ketiga, setiap surat yang mengandung panggilan ya ayuhan nas, kecuali surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj ya ayuhan nasnya itu di Madinah. Tapi surat yang lain ya ayuhan nas itu Makkiyah, kecuali surah Al-Hajj ya ayuhan nasnya itu Madaniyah. Oke, nah selanjutnya surah yang mengandung kisah Nabi. Nanti Bapak kalau baca kisah Nabi, umat-umat terdahulu itu semuanya Makkiyah kecuali surah Al-Baqarah. Yang lain kisah-kisah Nabi itu banyak cerita-cerita Nabi, apa saja cerita Nabi ya, kisah-kisah terdahulu, maka itu rata-rata surah Makkiyah. Kemudian 5 surah yang mengandung kisah Adam dan Iblis kecuali surah Al-Baqarah. Tadi kita baca ada tentang iblis, tapi itu surah Al-Baqarah. Tapi di ayat yang lain, surat yang lain kalau bicara tentang iblis Makkiyah. Keenam, setiap surat yang mengandung huruf muqatta'ah. Nah, salah satu memahami Al-Quran adalah memahami huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu seperti alif lam mim, itu namanya muqatta'ah. Ayat yang terpotong, terputus-putus, alif lam mim. Itu rata-rata Makkiyah kecuali Al-Baqarah dan surah Ar-Ra'du masih diperselisihkan. Yang lain kalau Bapak nemukan alif lam mim sad, alif lam ra, apa lagi Pak? Yasin, apa lagi? Alif lam mim udah tadi. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ada juga sad. Nah itu pendek-pendek begitu tuh, itu Makkiyah tuh. Ciri-ciri Makkiyah, ciri-ciri khas Makkiyah. Nah itulah diantara ciri khas Makkiyah. Adapun ya ayyuhalladzina amanu, suratnya panjang-panjang, bicara tentang warisan, bicara tentang talak, tentang nikah, tentang wanita, seperti surah An-Nisa itu Madaniyah. Jadi Madaniyah itu sudah mulai jelas undang-undangnya Pak, warisannya jelas, kemudian tentang talak, hutang, itu Madaniyah. Jadi udah terstruktur, berarti masyarakatnya sudah kuat dan masyarakat muslimnya basis politiknya sudah kuat juga. Artinya di situ ada peradaban. Jadi surat Madaniyah ini adalah surat untuk masyarakat yang berperadaban. Ada juga pendapat ulama mengatakan justru dia diskriminatif. Madaniyah itu cenderung agak diskriminatif. Kenapa? Karena perempuan dapat warisan 2/3, laki-laki 1/2. Wah, ini terkesan diskriminatif nih yang turun di Madinah. Kalau semangat yang dibawa oleh Makkiyah itu egaliter, karena orang nggak dipaksa. Kalau di Madaniyah itu selalu panggilannya beriman, pengelompokan munafik, nggak ada masalah. Tinggal kita menempatkan kira-kira ini negeri kita itu Makkiyah atau Madaniyah. Ayat yang ingin kita sampaikan, yang kita ingin bawakan, yang ingin kita jelaskan, kita ingin menasihati orang, itu menggunakan ayat Makkiyah atau Madaniyah, pendekatannya Makkiyah atau Madaniyah. Nah, ayat Al-Quran turun secara gradual supaya Nabi bisa memposisikan diri di mana beliau harus berhadapan dengan raja, berhadapan dengan penguasa, berhadapan dengan masyarakat biasa, berhadapan dengan masyarakat Mekah, dengan masyarakat Madinah, masyarakat Syam. Itu semuanya diatur oleh Nabi.
salah satu kelebihan Nabi yang diturunkan oleh Allah kepada mereka adalah anzilin nas manazilahu fi aqulihim. Nabi sangat memahami lawan bicara. Dari dulu Pak, semua Nabi. Sebenarnya Nabi itu rata-rata para Nabi diberi oleh Allah kelebihan memahami lawan bicara. Sementara yang selain Nabi, yang tidak Nabi, kelemahannya adalah dia terkadang tidak memahami lawan bicara. Ini kelemahan kita. Maka Makkiyah wal Madaniyah ini sebenarnya pesan dari kajian ini adalah supaya tidak setiap orang bisa mengiring ayat, supaya ayat tidak dijadikan sebagai alat, sebagai komoditas untuk kepentingan kelompok. Ada ayat untuk penguasa, ada ayat untuk masyarakat biasa. Jadi ayat-ayat inilah kemudian dirangkum menjadi satu ayat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Sampaikanlah, dakwahi dengan cara yang hikmah. Makanya ada ulama yang penuh hikmah, Pak. Ulama hikmah berbeda. Ulama hikmah itu banyak menyampaikan ajaran ini dengan perbuatan. Jadi mereka ini kalau berdakwah keteladanannya luar biasa. Ini disebut dengan hikmah. Maka ulama itu terbagi-bagi. Ada ulama dengan diamnya kita nurut, Pak. Ada ulama dengan diamnya kita nurut. Di dalam kelas disiplin ilmu tasawuf ada namanya kubara. Kubara itu tingkatan paling tinggi. Tingkatan yang biasa itu hukama, ahli hukum. Ahli hukum Islam memahami fikih, paham hukum haram halal syubhat, itu disebut hukama. Di atasnya ulama. Ulama ini dia yang mengamalkan hukum. Dia sudah mengamalkan. Ada kubarok. Kubarok dia tidak berbicaranya saja sudah menjadi teladan. Diamnya saja sudah menjadi teladan. Itu sudah tingkatan tinggi. Nah, Al-Quran pun begitu. Al-Quran, ayat Al-Quran masuk ke hati setiap orang. Dan Al-Quran itu kalau tepat dengan kondisi kejiwaan seseorang, maka Al-Quran akan sangat membantu jadi obat. Bagi orang yang zalim membaca Al-Quran, Al-Quran itu menambah penyakit. Makanya memahami Makkiyah wal Madaniyah adalah supaya paham mad'u, objek dakwah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa orang dulu menyampaikan Al-Quran begitu hati-hati? Sangat hati-hati, saking hati-hatinya kira-kira ayat ini pantas nggak disampaikan? Kira-kira hadis Nabi ini bisa nggak disampaikan? Misalnya hadis tentang memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kira-kira hadis ini untuk tamu atau hadis ini untuk tuan rumah? Ada kan yang datang bertamu, nggak dijawab salamnya, Pak. Wah, dia mengeluarkan ayat hadis disampaikan ke orang, itu nggak memuliakan teman yang datang. Dikeluarin hadisnya, fal yukrim dhaifah. Nah, itu akhirnya untuk mendiskreditkan. Bisa jadi itu mungkin di rumah jam istirahat, kan ada jam bertamu. Bahkan hadisnya untuk yang bertamu bukan itu. Hadisnya untuk yang bertamu itu, kalau salam 3 kali nggak dijawab, pulang. Itu kan itu hadisnya. Jadi hadisnya memuliakan tamu itu untuk tuan rumah. Maksudnya begitulah kira-kira dalam membawa ayat, membawa hadis Nabi. Tidak sekedar hujan dalil, Pak. Sebenarnya ulama dulu jarang pakai dalil, Pak. Saya ingin sampaikan sedikit. Ulama dulu tuh jarang pakai dalil. Jarang mereka mengeluarkan qala Allah, qala Rasul, jarang. Bukan mereka nggak ngerti. Mereka takut karena salah bawa ayat ini, salah bawa hadis, tempat duduknya adalah neraka. Ini yang dikhawatirkan. Nah, memahami Makkiyah wal Madaniyah diharapkan, Bapak Ibu sekalian, diharapkan kita bisa mengatur etika pergaulan. Jadi membawa agama ini ada etikanya, tidak sekedar menyampaikan ayat, tapi menyampaikan ayat dengan cara terbaik. Itulah dibutuhkan etika. Nah, etikanya diatur di dalam kajian Makkiyah wal Madaniyah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau
Mau didiskusikan, kami persilakan. Atau itu saja. Selanjutnya kita doakan mudah-mudahan yang sakit, yang terkena COVID, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Karena santri saya juga ada yang kena, Pak. Kemarin di swab ada yang positif. Jadi saya berharap kepada para jemaah sekalian untuk doakan mudah-mudahan santri kami sehat walafiat. Khususan ala haziniyah wa ala kullatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal. Saya kira itu saja untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.